Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kampus Fair 2022. SBL seru banget loh. Baik lagi sama aku Tia dan aku Ervan, dan selamat datang di podcast Kampus Fair episode kedua. Iya benar banget. Yang pastinya episode kedua ini nggak kalah dari episode sebelumnya nih Ti. Benar banget, dan juga aku mau ngingetin buat kalian untuk datang di hari puncak Kampus Fair 2022, yaitu pada tanggal 13 sampai 15 Januari 2022. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Gimana nih hari ini kabarnya Ti? Alhamdulillah aku happy banget sih Van hari ini. Cuman ya masih dihantui dengan UAS ya, karena univ aku tuh belum UAS sampai sekarang. Oke, aku sih hari ini juga happy, tapi ya masih nunggu IPK yang turun nih, belum turun-turun nih. Iya benar banget. Semoga bagus ya. Amin ya Allah. Oh iya Pan, hari ini siapa sih yang bakal jadi narasumber kita di podcast 2 ini? Kalau episode 1 kan udah ngundang cewek-cewek nih ya, 2 cewek dari PTS dan juga PT Kemenak. Nah kali ini tuh kita juga nggak kalah keren, ada kakak-kakak dari perguruan tinggi kedinasan. Oke, berarti hari ini narsumnya dari PTK. Mungkin langsung aja ya. Iya, langsung aja kita sambut narasumber kita. Ada Hafid, Dimas, dan Ajeng. Beri tepuk tangannya dong. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Udah ngerantau atau di rumah aja nih? Masih daring. Oh, masih daring. Oke, sama ya. Berarti kayak hampir sama-sama kayak perguruan tinggi biasa gitu ya. Mungkin boleh dong teman-teman kenalin dirinya, asalnya dari mana, terus perguruan tinggi apa, terus jurusannya apa, terus kalau boleh tahu nih dulu waktu di Semada nih kelasnya kelas apa? Boleh dimulai dari Dimas dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Said Sodikur Rahmat. Dulu di Semada kelas MIPA 5. Sekarang saya kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia, bertepatnya di Madiun, jurusan Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Selanjutnya boleh Ajeng memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sylvia Ajeng Larasati, biasa dipanggil Ajeng. Dulu di kelas IPA 2. Saya sekarang kuliah di Politeknik Statistika STIS, jurusan Komputasi Statistik. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ada yang terakhir, silakan Hafid. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Hafid Sarifudin. Dulu di Semada kelas IPA 7. Sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jurusan D4 Geofisika. Oke, keren semuanya ya, enggak sih? Iya nih, bener banget Ervan. Teman-teman kita 3 di sini tuh adalah teman-teman dari perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Bener banget. Dan persaingannya mungkin nggak gampang ya untuk masuk ya. Iya, bener banget. Aku mau tanya nih, kalian bisa nggak sih jelasin gimana kisah kalian bisa sampai sekarang tuh diterima di perguruan tinggi kedinasan? Mungkin bisa dimulai dari Dimas dulu. Ya, mohon izin, asal mula saya memilih PPI Madiun ini karena dasarnya saya suka kereta api dan juga di bidang mekanika. Terus saya menentukan di masa depan istilahnya biar langsung siap kerja, kan di kedinasan lulus 3 tahun, saya ambil D3, lulus 3 tahun kan langsung bekerja. Udah, itu saja. Oke. Masa depan cerah gak Iya, sih? brighter future banget gak sih? Ini kayak idaman para wanita. Iya, bener banget. Lanjut, boleh Ajeng. Ya, kisah awal saya itu dulu dari SMP memang sudah disuruh sama orang tua untuk ke kedinasan karena memang bisa meringankan beban orang tua juga. Dari situ sampai perjalanan ke SMA itu saya masih mengincar di kedinasan sebelah, pastinya tahu ya. Tahu sih kayaknya ya. Karena pakai nilai UTBK, saya nggak pede dengan nilai UTBK saya sampai 600, akhirnya saya oleng ke Polstat STIS ini gitu. Sudah gitu aja. Tapi kalau dari Ajeng sendiri ada ini nggak sih Jeng, ada plan B gitu? Kalau misalnya nggak ke PTK mau kemana? Udah daftar SBM juga, alhamdulillah juga keterima. Oh, jadi udah keterima keren. dua-duanya nih, Pak. Super keren nih banget, kalau iya. beliau pasti. Kalau Afif sendiri gimana?
Mohon izin, jadi dulu titik awal saya memantapkan diri untuk memilih kedinasan adalah ketika perangkingan nilai SBM, nilai SNMPTN waktu itu. Di situ saya dapat peringkat 50 lebih lah, hampir 20 terbawah. Nah, di situ mulai dapat tamparan keras dari diri saya sendiri kalau saya SMA malas-malasan, kalau gini terus saya mau jadi apa. Nah, dari situ saya mulai kepikiran kalau saya harus berpikir gimana saya ke depannya, dan kalau saya berpikir sekolah di PTN ketika jamnya yang rileks dan cenderung santai, di situ saya berpikir saya akan kembali ke saya yang SMA, yang saya santai-santai, ya mas-malasan. Nah, dari situ saya berpikir kalau di PTK kan otomatis, apalagi yang pendidikannya semi militer, di situ semuanya ditata, di situ semuanya diatur, dan di situ berawal dari keterpaksaan, dipaksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Nah, di situ saya mulai berpikiran kalau sepertinya saya harus di sini bukan untuk jaminan kerja saja, tapi untuk bisa merubah pribadi saya seperti itu. Oke, boleh dong Benar-benar teman-teman. memotivasi banget ya. Oke, kalau tadi kan Ajeng tuh udah bilang kalau dia tuh punya plan B atau maksudnya Iya. udah juga daftar SBMPTN nih. Kalau kalau di Mas Said sendiri nih, kamu tuh lebih memilih kedinasan daripada PTN lain, atau kamu tuh juga punya plan sebelumnya sebelum masuk ke kedinasan ini? Ya, sebelumnya saya punya plan B, yaitu SBM juga. Alhamdulillah keterima di salah satu politeknik. Ada deh pokoknya. Oke. Terus tapi itu plan B-nya aslinya enggak Kayak cuman cadangan aja. Iya, cadangan aja. Tetap fokus ke PPI ini. Terus habis itu baru tahu ketika SBM-nya dulu, terus tesnya dulu, saya memberanikan diri, SBM saya Jalur masuk aja. lepas, terus fokus ke tesnya. Alhamdulillah tahun pertama diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, keren Oke. banget. Sekarang aku mau tanyain, mungkin juga di sini tuh banyak adik-adik yang belum tahu ya jalur masuk dari perguruan tinggi kedinasan ini. Mungkin bisa jelasin satu-satu dari perguruan tinggi masing-masing. Dari Hafiz mungkin? Baik, mohon izin, kalau di STMKG sendiri untuk sekolah kedinasan itu ada dua ya. Yang pertama yang ikatan dinas, yang kedua tidak berikatan dinas. Nah, yang ikatan dinas ini dinaungi 8 instansi. Ada Kemendagri, Kemenkeu, terus BPS, Kemenhub, terus BSN, Badan Sandi Bernegara itu, terus ada BIN dan BMKG. Nah, dari 8 instansi itu yang berikatan dinas, mereka masuknya lewat satu portal di ESC ASN. Jadi di situ nanti kita daftar hanya bisa memilih satu PTK. Nah, dari situ nanti kita SKD-nya jadi satu di PKN. Setelah itu tahapan-tahapannya biasanya menyesuaikan sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Kemudian kalau untuk sekolah tinggi yang kedinasannya tidak berikatan dinas, biasanya tidak melewati tahapan SKD dan langsung mengikuti tes tahap 2 sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Oke. Begitu. Kalau kalian mungkin Yang sama lain atau ada yang beda perbedaannya? atau semuanya ini dari satu portal yang sama? Iya, satu portal yang Oh, sama semua untuk satu portal. kedinasan. Tapi kalau di kampus saya ada satu jurusan lagi, U2. Ya kan totalnya 3 totalnya ya bener 3. Yang pertama pola pembibitan, terus kedua reguler, yang ketiga mandiri. Nah, yang ikut portal itu yang pola pembibitan sama reguler. Yang mandiri itu mandiri di PPI-nya. Jadi tidak ada ikatan dinasnya. Oh, Tambahan. oke. Baru Oke. tahu ya. Ternyata kalau bukan sama PPI juga itu ikatan dinas gitu. Oke. Kalau ini nih masalah, kan kalau kuliah selalu ada masalah biaya ya. Kalau masalah biaya sendiri gimana nih? Mungkin salah satu bisa menjawab, silakan. Mungkin Ajeng. Kalau
Kalau di kampus saya sendiri, Polstat STS itu gratis, tanpa biaya, tanpa dipungut biaya. Cuman dulu itu waktu pendaftaran itu pakai biaya sebesar 300.000, sama kalau lanjut ke tes kesehatan itu juga dipungut biaya. Cuman itu aja. Selain itu udah nggak ada. Berarti lulus langsung 100% gratis gitu ya? Terjamin ya. Iya, terjamin banget. Oke. Mungkin bisa lanjut nih. Aku mau tanya nih, gimana sih sistem belajar mengajar di sekolah kedinasan dan apa yang kalian rasain setelah dari SMA terus masuk PTK, itu perbedaannya apa? Perbedaan signifikan aja mungkin ya. Bisa terserah siapa yang mau jawab. Kalau bicara soal sistem pendidikannya sangat-sangat jauh berbeda daripada SMA. Dibandingkan dengan PTN biasa saja sudah berbeda. Berbedanya di ketarunaannya. Jadi istilahnya kuliah sendiri sama ketarunaannya sendiri. Jadi mental sama pikiran udah ditempa bisa-bisa di situ. Jadi istilahnya menjadi manusia yang bagus lah istilahnya. Oke. Lebih tertata kan? Iya, lebih tertata, bener kayak katanya Hafiz tadi ya. Jadi kita tuh hidupnya sehari-hari ditata gitu ya. Terus apa sih tantangan terberat yang kalian rasakan selama kuliah 1 semester ini deh? Mohon izin, kalau dari saya sendiri mungkin sama seperti yang dibilang Dimas tadi, ketarunaan dan akademik itu sendiri. Jadi terkadang kita sudah capek di akademik karena tugas yang nggak ada habis-habisnya, terus ya tugasnya ya nggak ada yang gampang gitu loh, sama-sama memforcer pikiran. Nah di sisi lain ada kegiatan ketarunaan juga yang wajib kita ikuti. Nah kondisi pikiran capek dipaksa untuk aktivitas yang lumayan menguras tenaga. Di situ ada ya biasalah, manusia pasti ada dongkol sedikit, tapi ya itu harus dijalani karena sebagian dari proses kami. Oke. Harus mengalir ya, harus terbiasa tadi kan. Iya, benar banget. Mungkin ini terakhir ya, kita mintain saran nih atau buat adik-adiknya angkatan 22 mungkin yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi kedinasan, apa sih tips-tips nih yang kalian berikan buat mereka? Mungkin bisa juga kalian kasih tips cara cari informasi untuk pendaftarannya atau gimana, bebas aja sih. Oke. Satu-satu nggak apa-apa. Bebas, nggak apa-apa. Oke, dimulai dari saya ya. Untuk adik-adik semuanya yang pengen ke kedinasan, tetap jangan lupa jaga kesehatan. Karena kan kalau kita sehat itu kalau belajar kan juga enak ya. Lalu minta doa restu orang tua. Yang mana yang stroke pilih kedinasan yang mana, karena kedinasan nggak cuma satu aja, pilih yang benar-benar mantap. Terus juga jangan lupa latihan, terutama kalau semua kedinasan itu pakai SKD, juga itu latihan-latihan bisa dicari di Instagram, juga banyak ada tryout kayak gitu. Terus juga di kampus saya sendiri, Polstat STS itu cenderung pakai matematika. Jadi kalian tuh nggak perlu jago matematika, yang penting bisa dan mau belajar, itu insya Allah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sendiri, kalau mungkin mau cari-cari info, sekarang saya pikir sudah banyak ya di media-media sosial dan di Google juga sudah banyak kalian cari info tentang PTK. Kalau dari saya sendiri, pesan saya sebelum memutuskan mau memilih yang mana, pertama cari dulu ridho orang tua, karena ridho Allah ridho walidayh. Ridho Tuhan tergantung dengan ridho orang tua. Nah, silakan koordinasikan dulu dengan orang tua kalian mau kemana dan orang tua mengizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika sudah memilih, jangan sampai ada sekecil pikiran pun yang membuat kalian ragu. Karena kalau belum memulai saja kamu sudah ragu, apalagi ketika sudah di tengah jalan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan kurangi kebiasaan buruk
ketika SMA, maksudnya ketika sebelum mendekati hari-hari tes seperti ini. Ya maksudnya jangan ketika mau tes saja, Iya, tapi iya. ketika merubah diri untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin dari Dimas ada yang mau disampaikan? Tidak banyak, sudah disebutkan semua sama Mas Hafiz. Tambahan saja, jangan terlalu berekspektasi tinggi karena kalau bukan rezekinya nanti kita makanya down gitu ya, Iya, kecewa benar. terlalu berlebihan. Terus saya kasih tips lagi, buat tes fisik kan ada tes fisik untuk memasuki PTK itu udah digeblek sejak dini, jangan terlalu mepet dengan tes-tesnya. Udah itu aja cukup. Dan Oke. pastinya siapin plan B. Oh Iya. iya, oke. Boleh nih kasih tepuk tangan buat teman-teman yang udah hadir hari ini dong. Makasih banget udah meluangkan waktu untuk mengisi podcast Kampus Fair 2022. Mungkin nanti. Dan mungkin aja juga sedikit berat ya teman-teman untuk memilih mana yang lebih tepat itu tadi seperti yang udah disampaikan oleh kakak-kakak kita di sini. Bener banget nih, terkadang terdapat orang tuh yang hanya menomorsatukan ini aja, tapi mereka lupa akan membuat plan selanjutnya Iya, gitu bener kan. banget. Mungkin itu tadi sedikit penutup dari podcast kali ini. Tetap stay tune ya karena masih ada podcast Podcast selanjutnya. ketiga, podcast terakhir Oh iya bener dari banget. kita. Yang pasti juga narasumnya juga nggak kalah seru ya. Iya, betul banget. Mungkin itu dulu podcast kali ini. Saya dan Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.